Halo semuanya, perkenalkan saya Miracle Tanate dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi B dengan 3 digit dengan NIM 22050974061. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba melakukan simulasi static routing ya. Jadi sebelum itu kita perlu kembali dan melihat dulu untuk sekilas untuk materinya. Untuk materinya ada seperti ini. Jadi untuk tujuannya itu kita agar bisa mengetahui cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Untuk dasar teorinya, jadi untuk pengertiannya, routing statik ini adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut, yaitu jalur spesifiknya ditentukan oleh admin jaringan, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan, dan penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah sesuatu yang salah. Hanya beberapa NT yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Jadi untuk cara kerjanya itu konfigurasi router dilakukan oleh admin jaringan, lalu router yang melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing yang nanti diisi. Terus ada admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Oke, kita ringkas saja sekilas. Jadi keuntungan menggunakan routing statik ini meringankan kinerja prosesor router, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik lebih kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Untuk kerugian menggunakan routing statik ini, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Itu hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya juga cukup rumit dibandingkan routing dinamis, apalagi kalau banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Dan ini juga rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Untuk percobaannya, dalam yang pertama itu ada skenario. Jadi untuk skenarionya itu kita harus mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network, yang mana nanti kita akan mengikuti gambar di bawah ini. Jadi bisa teman-teman lihat di Cisco Packet Tracer saya sudah membuat ya kurang lebih tatanan simulasi yang mirip seperti di gambar. Lalu berikutnya kita ada langkah percobaannya. Jadi kita buat simulasinya semua IP router, IP address, network, netmask PC dan gateway PC-nya seperti di atas. Dan gitu kita harus isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Nah, jadi ini ada tabelnya. Saya percepat aja. Jadi di sini udah saya isi, bisa teman-teman lihat di sini di routing statik. Jadi di sini udah ada. Jadi ini ada dari route 1 router 1 ke router 2. Itu ada dari router 1 ke router 3, atau lebih tepatnya ini ke jaringan server 1 dan jaringan server 2 yang nanti akan melewati router 3. Begitu pula dengan router 2, yang mana jaringan statiknya juga kurang lebih sama, yaitu dia akan pergi ke router 1 terlebih dahulu. Ada 3 router di sini, jadi ada router 1, terus habis itu ada ke server 1 dan server 2-nya yang pasti akan melewati router yang ketiga ini ya. Untuk router yang ketiga ini kurang lebih sama, tapi dia itu cuman ada 2, jadi routingnya itu ke router 1 dan router 2. Oke, jadi setelah kita mengisi tabel routing statiknya seperti ini, kita akan masuk ke mode simulasi, dan kita juga harus edit filternya. Jadi untuk filternya kita cuma perlu pakai yang menunjukkan yang ICMP-nya aja, lalu kita lakukan poin-poin yang ada di sini. Jadi kita langsung mulai aja. Pertama kita masuk ke mode simulasi, lalu dari sini kita ambil sampel videonya, terus kita mulai dari skenario pertama tadi.
yaitu dari PC1 ke PC2. Oke, kita mulai dari PC1 ke sebentar teman-teman, salah, saya kembalikan dulu, kita ulang dari PC1 ke PC2. Oke, kita jalankan aja. Set, jadi pesannya jalan ke router 1 terlebih dahulu, terus as itu dia akan jalan lagi ke router 2, terus as itu dia akan balik lagi ke router 1. Ini saya percepat aja di sini speednya. Terus as itu dia balik lagi ke PC1 ya, saya turunkan dikit. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman, ini ada statusnya, ini sukses. Oke, langsung saya kita selesaikan. Terus kita balik lagi ke yang tadi, yang berikutnya itu ada dari PC1 ke PC3 ya. Jadi ini PC1, ini PC3, kita lakukan saja yang sama. Ini PC1, PC3, ini speednya saya tingkatin aja. Oke, dari PC1 ke router 1 dulu, habis itu dia langsung ke router 2, dia langsung ke PC3, lalu dia balik lagi ke router 2, dan dia akan balik lagi ke router 1, dan nanti balik lagi ke PC1. Nah, ini ya berhasil ya teman-teman. Jadi di sini udah sukses statusnya. Langsung kita delete skenario lagi, kita lanjut ke skenario berikutnya. Dari PC1 ke PC3, kita ke PC1 ke server 1, kita ke PC1 ke server 1. Langsung kita mulai aja, sama lagi, dia kali ini ke router 1 lagi, lalu situ dia ke router 3. Setelah ke router 3 dia akan ke server 1, lalu dari server 1 dia balik lagi ke router 3, dia balik lagi ke router 1, terus dia balik lagi ke PC1. Oke, berhasil ya teman-teman. Nanti kita delete skenario lagi dan kita lanjut ke skenario selanjutnya. Ntar ini saya percepat lagi speednya. Yang berikutnya itu setelah PC1 ke server 1, kita dari PC1 ke server 2. Jadi ini PC1, ini server 2, lanjut lagi. Oke, dia dari ke router 1 terus ke router 3 lagi, terus ke server 2, terus dia balik lagi ke router 3 dan dibalikin lagi ke router 1 untuk nanti balik lagi ke PC1. Oke, berhasil teman-teman. Ini kita lanjut lagi, karena saya tingkatin lagi speednya. Oke, setelah dari PC1 ke server 2, sekarang kita lanjut dari PC3 ke PC1 ya, skenario berikutnya. Oke, PC3 kita lanjut ke PC1. Oke, dia langsung ke router 2, dia langsung ke router 1, langsung ke PC1, dibalikin lagi router 1, terus dibalikin lagi ke router 2, lalu balik lagi ke PC3. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi ya, kita lanjut lagi ke skenario selanjutnya. Setelah dari PC3 ke PC1, sekarang PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Langsung kita lanjutkan aja. Oke, router 2 dia ke router 1, ke PC2, balik lagi ke router 1, terus balik lagi ke router 2, dan balik lagi ke PC3. Oke, berhasil lagi teman-teman. Dan kita lanjut lagi. Setelah dari PC3 ke PC2, sekarang kita dari PC3 ke server 1. PC3 server 1. Set, router 2, router 3, server 1, balik lagi router 3, balik lagi router 2, balik lagi PC3.
Oke, berhasil teman-teman. Kita lanjutkan lagi ke skenario selanjutnya. Setelah dari PC3 ke server 1, sekarang kita lanjut dari PC3 ke server 2. Oke, jadi sini PC3 ke server 2. Kita lanjutkan lagi router 2 lagi, router 3, server 2, balik lagi ke router 3, ya balik lagi ke router 2, balik lagi ke PC3. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke skenario selanjutnya. Setelah dari PC3 ke server 2, sekarang dari server 1 ke server 2. Oke, kita coba aja langsung server 1, server 2. Oke, kita jalankan. Langsung ke router 3, langsung ke server 2, balik lagi ke router 3, balik lagi ke server 1. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke skenario berikutnya. Skenario berikutnya dari setelah server 1 ke server 2 itu kita ada server 1 ke server 1 ke masing-masing PC ya. Server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2, dan server 1 ke PC 3. Langsung kita lanjutkan aja. Nanti kita simpan video ini server 1 ke PC 1 terlebih dahulu. Oke, dia langsung ke router 3, langsung ke router 1, langsung ke PC 1, balik lagi router 1, balik lagi router 3, dan balik lagi ke server 1 ya. Oke, berhasil. Dan kita lanjutkan lagi ke yang selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Oke, kita lanjutkan server 1 ke router 3 terlebih dahulu, sama seperti tadi, ke router 1 lagi, ke PC 2, terus balik lagi ke router 1, terus balik lagi ke router 3, dan balik lagi ke server 1. Oke, berhasil ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke dari server 1 ke PC 3. Oke, berhasil ke router 3, dia ke router 2, terus dia ke PC 3, balik lagi router 2, balik lagi ke router 3, dan balik lagi ke server 1. Oke, berhasil teman-teman. Oke, setelah itu udah semua skenario yang ada di sini. Udah semua. Untuk skenario yang mungkin tidak sempat dilakukan tadi ya kurang lebih bakalan sama aja hasilnya. Jadi setelah selesai, kita kembali ke mode real time, lalu lakukan tracing dengan arah seperti poin 3 ya. Jadi kita lakukan yang sama lagi seperti kita pakai tracing. Oke, ini kita kembali ke real time dulu. Kita kembalikan ke real time. Terus ini kita buka. Jadi dimulainya yang pertama itu PC 1 ke PC 2 ya. Jadi pertama-tama itu kita bisa, ini udah saya sempat lakukan, saya sempat tes tadi. Jadi ini pertama kita cek dulu IP address-nya ini berapa, seperti ini. Terus kita coba masukin aja ke command prompt-nya nanti. Oke, di sini kita tracing route-nya, jadi dia ke router 1, terus dia langsung ditemukan ke PC 2-nya. Ini dari PC 1 ke PC 2 udah langsung ke sini. Langsung kita lanjut lagi ke skenario berikutnya, yaitu dari PC 1 ke PC 3. Untuk itu kita lihat dulu IP address-nya. Oke, PC 3 itu 192.168.1.253 ya. Kita lanjutkan aja.
sini ada 3, jadi dia dari PC 1 dia akan ke router 1 dulu, ini alamat IP nya router 1, terus dia lewat serial kabel serial ini ke router 2, terus habis dia ditemukan di PC 3 ya, sesuai alamat IP addressnya PC 3 tadi. Oke, jadi itu udah. Kita lanjut ke skenario selanjutnya, yaitu PC 1 ke server 1. Oke, kita tutup dulu, kita cek dulu IP addressnya 33.33.33.1 ya. Oke, langsung kita lakukan aja. Oke, kurang lebih sama, jadi dia ke router 1 terlebih dahulu, terus lewat serial kabel yang ketiga ini ke router 3, saya router 3 dia langsung ke alamat IP nya server 1 ya, ditemukannya langsung di server 1 sini. Oke, kita lanjut skenario selanjutnya, yaitu dari PC 1 ke server 2 ya. Kita cek dulu IP addressnya server 2 itu 43.43.43.1 ya. Itu langsung kita lakukan saja. Oke, kurang lebih sama kayak tadi, jadi dia ke router 1 terlebih dahulu, ini alamat IP-nya, terus langsung lewat serial kabel dia langsung ke router 3, terus langsung ditemukan di ini alamat IP server 2 nya langsung ya, yang ini. Oke, setelah ini kita lanjutkan lagi. Setelah dari PC 1 ke server 2, kita lanjut dari PC 3 ke PC 1. Oke, jadi kita cek dulu, ini kita keluarin dulu, kita ke IP configuration. Nah, ini 192.168.1.1 ya. Langsung lanjut, kita ke desktop. Nah, kita tutup ini, kita ke command prompt. Langsung kita lakukan aja sama seperti yang tadi. Oke, jadi dia dari ini dia ke router 2, dari PC 3 dia ke router 2 terlebih dahulu, terus dia ke router 1, terus dia ke PC 1 nya langsung, ini alamat address PC 1 nya langsung ditemukan di sini. Selanjutnya kita lanjut lagi ke skenario selanjutnya, yaitu dari PC 3 ke PC 2. Kita cek dulu alamat IP nya tadi 192.168.165. Ya udah, kita lanjutkan lagi. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi dia ya sama aja seperti tadi, jadi dari PC 3 dia ke router 2 terlebih dahulu, terus dia ke router 1 nya, terus dia langsung ditemukan di sini di PC 2 nya. Yap, benar teman-teman. Oke, kita lanjut ke skenario selanjutnya, yaitu dari setelah PC 3 ke PC 2, kita dari PC 3 ke server 1. Langsung kita coba lakukan aja dari PC 3 ke server 1. Kita cek lagi untuk memastikan aja ya 33.33.33.1 ya. Kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi dia ke router 2 terlebih dahulu, terus dia ke router 3. Ini buat gateway-nya ya. Dia dari PC 3 dia ke router 2, terus ke router 3, terus dia ke server 1 ya. Ini kan alamat router 1 ya, langsung ditemukan. Kita lanjutkan lagi untuk router dari PC 3 ke server 2 ya, untuk skenario selanjutnya. Ya benar, berarti kalau nggak salah udah sama aja jalurnya teman-teman, bedanya cuman dia langsung ke server 2 ya, setelah dari router 2 ke router 3 terus langsung ke server 2.
Oke, setelah itu skenario selanjutnya dari server 1 ke server 2. Oke, kita coba aja. Jadi saya cek lagi dari server 1 ke server 2. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi dia langsung dari ini ke lewat fast ethernet 0 ya kan, langsung ke router 3 nya, terus langsung ke server 2 nya. Ini sesuai dengan alamat IP addressnya si server 2 nya. Kita lanjut lagi ke skenario selanjutnya, yaitu dari server 1 ke PC 1 ya. Oke, 192.168.1.1. Kita balik lagi. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi dari tracer, jadi dari server 1 dia ke router 3, terus ke router 1 ya, router 1. Jadi di sini ya lewat IP addressnya yang kabel serialnya ini 13.13.13.1, terus dia langsung ke IP addressnya si ini PC 1 nya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke skenario berikutnya, itu dari server 1 ke PC 2 dan sisanya itu server 1 ke PC 3. Kita lanjutkan aja. Oke, kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi berhasil, jadi dari server 1 dia ke router 3 lewat kabel IP addressnya fast ethernetnya ini kayaknya ya, bener ya teman-teman. 333 ini untuk IP addressnya fast ethernetnya yang 0. Kita cek lagi. Oke, bener ya. Terus hasil itu dia lewat ini serial kabel yang ketiga atau kedua ini ya, kayaknya yang ketiga sih. Terus serial kabel yang ketiga, terus dia langsung ke PC 2 ya. Ini kan alamat IP addressnya PC 2. Selanjutnya kita tinggal yang ke server 1 ke PC 3 teman-teman. Lanjutkan simulasi. Kita cek lagi PC 3. Tersatu dulu. Ini 192.168.1.253. Oke, berhasil teman-teman. Jadi ya masih sama kayak tadi, lewat kabel fast ethernetnya 0 ini dia ke router 3, terus nanti dia lewat nih kayak kabel serialnya, ini kayaknya alamat IP address kabel serialnya router 2 ini, penghubung router 2 dan router 3. Saya cek dulu ya, bener ya ini. Kita cek lagi. Terus setelah dari situ dia langsung ke alamat addressnya PC 3 sorry ya. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk simulasi saya di video kali ini. Semuanya udah saya lakukan dan sudah saya presentasikan juga. Bila ada kesalahan dan kesalahan tertentu yang mungkin saya lakukan selama pengerjaan simulasi ini, saya mohon maaf dan saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi yang sudah menonton. Sekian dan terima kasih.